"Man shoma ramadhana tsumma atbahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun atau sepanjang masa. Ini bagi yang belum, usahakan. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan keutamaan tersebut, dan ini diantara bentuk istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan seperti puasa, di bulan Syawal kita masih berpuasa. Allah mudahkan kita untuk qiyam, yaitu salat tarawih. Setelah Ramadan kita tetap menjaganya, tahajud dan witir. Begitu juga dengan tilawah, baca Quran. Jangan setelah Ramadan berlalu Al-Qur'annya tidak disentuh lagi, tidak dibaca lagi. Begitu juga dengan infak, sedekah dan yang lainnya. Usahakan setiap hari kita berinfak setelah Ramadan sebagai bukti bahwasanya madrasah imaniyah, Allah membentuk jiwa keimanan di dalam hati kita supaya meningkat, naik kelas dibandingkan sebelum kita berada di bulan Ramadan. Jadi nampaknya setelah lulus seseorang itu di bulan Ramadan dengan madrasah imaniyah, madrasah keimanan atau tidak? Itu setelah di bulan Ramadan. Dan jangan sampai berlalunya Ramadan berlalu juga ketaatan kita. Dan ini seburuk-buruk kaum. Kata ulama terdahulu, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang mereka hanya mengenal hak-hak Allah hanya di bulan Ramadan. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa disembah sampai akhir hayat kita. Baik itu di bulan Ramadan, di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, sampai Allah wafatkan kita. Tetaplah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kajian-kajian yang di tempat yang lain mungkin kita memulai dengan tentang istiqomah menjelaskannya, namun di kajian kita ini di membahas Riyadhus Shalihin kita tidak bahas tentang istiqomah. Karena insya Allah setelah bab yang ke-7, bab yakin dan tawakal, kita memasuki bab yang 8 yaitu istiqomah. Jadi memang sengaja kita panjang lebar membahas tentang ayat-ayat mengenai istiqomah, perintah tentang istiqomah yang senantiasa berada ketaatan kepada Allah, sengaja diundurkan karena insya Allah selesai kita di bab yang ke-7, mudah-mudahan di malam ini bisa selesai kita hadis yang tersisa. Dan bab berikutnya insyaallah itu membahas tentang istiqomah, bab yang ke-8. Jadi tentang bagaimana istiqomah setelah Ramadan kita tunda dulu. Meskipun di masjid yang lain kita membahasnya sebelum memasuki melanjutkan pelajaran, tetapi ini sengaja ditunda karena insyaallah kita akan berjumpa dengan pembahasan istiqomah. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di bab yang ke-7 di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Bab-babnya kita telah berada di bab yang ke-7, bab yakin dan tawakal. Ada beberapa hadis yang tersisa, yaitu hadis yang ke-7 dalam bab ini atau hadis yang ke-81 dari Abu Imarah Al-Bara' bin Azib. Itu mari kita sama-sama dengarkan apa bunyi hadis yang tersisa di bab ini. Tafadhal.
Barakallahu fiik. Ini hadis yang ketujuh pada bab ini. Adapun dalam urutan kitab Riyadhus Shalihin yang di halaman 117 ya, itu hadis yang ke-81. Hadis dari Abu Imarah, jadi kunyah dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu adalah Abu Imarah. Jadi kelebihan yang sebagaimana kita sebutkan di awal kita belajar Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, penulis kitab ini, penyusun kitab ini, nama sahabat itu dimunculkannya kunyahnya. Sahabat sahabiah yang meriwayatkan hadis. Begitu juga seandainya yang dimunculkan kunyahnya maka disebutkan. Misalnya kunyahnya disebutkan oleh hadis tersebut, disebutkan ini namanya misalnya ini Ibnu Umar. Lalu beliau menyebutkan Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar, anaknya yang bernama Abdullah, anak dari Umar bin Khattab. Jadi ini salah satu kelebihan di antara kelebihan kitab Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi menukilkan kunyahnya, panggilan dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di hadis ini kita dapatkan pelajaran, yaitu disunnahkan mengajarkan kebaikan. Jadi ada kebaikan yang kita ketahui sebagaimana Al-Bara' bin Azib meriwayatkan ini, kebaikan yang datang dari Nabi SAW itu diajarkan. Jadi ilmu itu disampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya. Jadi ada sesuatu kebaikan atau keburukan yang kita ketahui disampaikan agar diamalkan, dan keburukan agar ditinggalkan. Dan itulah yang membuat umat Nabi SAW itu mulia. Kuntum khaira ummah, engkau adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu mengajarkan kebaikan, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu perhatian Islam terhadap segala kehidupan dan berbagai urusan umat. Ini bagaimana di saat tidur, di saat terjaga, di dalam kehidupannya dan kematiannya, itu diatur dalam Islam. Sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh ahlul kitab, apa yang telah diajarkan oleh sahabatmu yaitu Muhammad kepadamu, kata orang ahlul kitab, semua kami diajarkan, sampai tata cara, adab-adab buang air pun diajarkan oleh Nabi SAW, seluruhnya diajarkan. Tidak ada syariat di permukaan bumi ini sampai hal yang sepele, perihal membuang hajat yang itu disepelekan oleh syariat-syariat lain, Islam tetap mengaturnya. Apalagi masalah yang besar, masalah tentang keikhlasan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, hanya Allah satu-satu yang disembah, menjauhi segala kesyirikan, apalagi perihal yang besar, perihal yang sepele yang dianggap oleh manusia, itu diajarkan di dalam agama Islam, apalagi perihal yang berkaitan dengan akidah. Kemudian Islam adalah agama fitrah yang sehat, yang diakui oleh akal yang sehat. Itu sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Ingat ada seorang ustadz kita membawakan kisah seorang muslim yang berada di negeri barat. Jadi di toilet orang-orang barat itu ada wastafel. Jadi beliau seorang muslim itu masuk waktu sholat, ingin sholat walaupun susah mencari tempat musola sebagaimana di negeri kita. Ketika untuk mencuci kaki, dinaikkannya kakinya ke atas wastafel. Marah-marah orang barat. Ini kami untuk muka, apa kaki anda naik ke atas ini. Lalu disebutkan oleh orang muslim, kaki ini lebih bersih daripada wajah anda. Dicandainya. Ini walaupun demikian kaki ini kami membasuhnya 5 kali sehari semalam ketika berwudu. Sementara kalian hanya membasuh wajah kalian hanya beberapa saat saja. Jadi ketika berwudu, kita membasuh anggota wudu itu minimal 5 kali sehari dan semalam. Apalagi orang yang menjaga wudunya. Sebagaimana amalan dari sahabat Bilal bin Rabah, itu setiap batal berwudu lagi, dijaganya kesucian dengan menjaga wudunya.
Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, disunnahkan untuk berbaring ke kanan ketika hendak tidur. Sunnahnya berbaring ke kanan. Ini sudah diteliti oleh ahli bahwasanya jantung berada di arah kiri. Jadi kalau di arah kanan dia tidak tertekan dan segala macamnya dari aspek kesehatan. Tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kita niatkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, tentunya kita akan mendapatkan pahala, juga mendapatkan bonus-bonus tip kesehatan. Bagaimana Nabi SAW dalam perihal makan dan seperti makan, menjaganya tidak terlalu banyak, dan minum juga dijaga juga sepertiga-sepertiga, sehingga Nabi fisiknya kuat dan jarang sakit. Kemudian dari hadis ini disunnahkan mengucapkan kalimat ini, zikir ini ketika hendak tidur, kalimat terakhir. Ini bagi yang pernah dulu salah satu radio ya, sebelum ini dibawakan zikir-zikir sebelum azkar, zikir-zikir sebelum tidur. Ini salah satu yang dibacakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik, dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah senantiasa mohon perlindungan kepada Allah dalam setiap keadaan, apapun keadaannya. Seperti kita mau ke buang air, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, berlindung ketika hendak buang air, berlindung kepada Allah. Jadi atau di suatu tempat yang baru, a'udzubika kalimatillahi tammah wa min syarri ma khalaq. Jadi orang beriman itu senantiasa berlindung kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hendak tidur, zikir ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan mengucapkan zikir ini melazimkannya seorang akan memperbaharui perjanjian dengan Allah setiap malam. Kemudian disunnahkan bagi seseorang, di mana di riwayat yang berikutnya yang kedua tadi ditambahkan ziyadahnya masih dari Bara' bin Azib, yaitu hendaklah berwudu sebagaimana wudu hendak salat. Di dalam Sahih Muslim itu dijelaskan keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan berwudu, itu insyaallah itu akan bisa salah satu penyebabnya untuk masuk surga. Menjaga wudu sebelum tidur. Nah, ini kelemahan kita, kadang tertidur sedang scroll HP. Akhirnya tertidur. Nah, ini Nabi mengajarkan zikir. Nabi membaca surah ayat Al-Kursi, surah Al-Falaq, surah An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, berlindung kepada Allah. Lalu mengucapkan zikir yang kita pelajari di malam ini. Baru ketika itu Nabi berbaring. Dan bahkan Nabi meniupkan, membaca muazzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, dihembuskan ke tangan beliau. Lalu beliau usapkan ke seluruh tubuhnya agar terlindungi dari gangguan jin, syaitan, sihir dan segala macamnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini keutamaan bagi salah satu amalan Nabi kita tercinta hendak tidur, hendak ke pembaringan. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis yang ke-82. Tafadhol.
Ini hadis dari sahabat yang mulia ya, seorang sahabat yang kedudukan setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Imam An-Nawawi membawakan sampai nasabnya bin. Jadi Abdullah bin Utsman. Utsman itu Abu Kuhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Kuhafah, yang mana Abi Kuhafah ini namanya adalah Utsman, sampai seterusnya. Dan ibunya juga sahabat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya sahabat, ibunya juga sahabiah Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat dalam keimanan. Itu sahabat. Definisi sahabat itu seseorang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, wafat dalam keimanan. Itu dia sahabat atau sahabiah yang bagi wanitanya. Adapun Abu Jahal itu bukan sahabat, karena Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu definisi sahabat adalah seseorang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi dan wafat dalam keimanan, meskipun pernah murtad. Misalnya dia tidak beriman kepada Nabi, ada salah seorang sahabat namanya lupa, itu pernah murtad lalu kembali masuk Islam. Nah, ini tergolong sahabat juga, karena meninggal wafat dalam beriman. Keunggulan Imam An-Nawawi, kalau sahabat itu mulia, sebagaimana sahabat yang dijanjikan masuk surga, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, itu di nasabnya itu disebutkannya secara lengkap. Sebagaimana Abu Bakar ini disebutkan bin Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad. Ini pernah kita lalui ketika beliau membawakan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba dilihat lagi Rahmat di halaman 38. Halaman 38 hadis yang ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata disebutkan kunyahnya Abu Ishaq. Apa dari jadi Imam Nawawi mengajarkan kepada kita kalau sahabat itu dijamin masuk surga, ini penting untuk kita mengenalnya, biografinya. Disebutkan nasabnya, bin-binnya sampai sekian keturunan. Dan di sini Abu Bakar, siapa yang tidak mengenal Abu Bakar dari kalangan sahabat yang mulia As-Siddiq, kedudukan di bawah para nabi dan rasul, sehingga Imam Nawawi pun membawakan nasab-nasabnya. Tapi ini kisah yang terjadi pada tahun ke-13 setelah kenabian. Tahun ke-13 setelah kenabian, yaitu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah yang mana sudah tidak memungkinkan lagi untuk dakwah di Mekah, intimidasi oleh orang kafir Quraisy. Bahkan 2 orang yang senantiasa membela Nabi SAW itu sudah wafat, yaitu pamannya Abu Thalib dan istri beliau tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itu sudah meninggal. Jadi tidak ada lagi yang ketika menghibur Nabi ketika duka, sebagaimana Khadijah menghibur Nabi SAW, dan yang membela Nabi yaitu Abu Thalib. Karena Abu Thalib pembelaannya luar biasa. Sampai-sampai Abu Thalib mengancam, barang siapa yang berani sehelai bulu dari ponaanku ini rusak, maka akan diperangi oleh Abu Thalib. Kabilah yang besar, Bani Hashim, itu kabilah yang terhormat, yang diberikan kedudukan sebagaimana Abdul Muthalib kakeknya itu kedudukan terhormat, seolah-olah ada kalau sekarang gubernurnya Mekah, pemimpinnya. Begitu juga turun ke Abu Thalib. Jadi begitu penjagaan. Tetapi ketika kedua orang ini wafat, maka tidak ada mungkin lagi di tahun ke-13 Hijriah itu menunggu perintah dari Rabbul Alamin. Sementara Abu Bakar sudah ingin untuk hijrah, tetapi tunggu dulu. Nabi SAW memilih temannya yang setia, yaitu Abu Bakar, untuk menemaninya hijrah ke Yathrib, sekarang yang kita kenal dengan Madinah, di tahun ke-13 setelah kenabian. Jadi ini menunjukkan di hadis ini yaitu kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kesetiaan ketika Nabi dipukul oleh orang kafir Quraisy, begitu juga dengan
Abu Bakar sampai Abu Bakar pingsan. Dikeroyok oleh orang kafir Quraisy, itu di awal-awal Abu Bakar pun dibawa pulang. Dibawa pulang. Ketika sudah sadar, yang pertama kali yang ditanyakannya, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata ibunya Ummu Khair, ini orang yang pertama kali sadar dari pingsan yang ditanyakan keselamatan Muhammad. Dia mengenal anaknya, bahwasanya anaknya ini tidak seperti anak-anak yang lain. Abu Bakar di masa jahiliyah tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan orang-orang kafir Quraisy yang berpesta pora dengan khamar, wanita-wanita yang menari-nari dan seterusnya. Abu Bakar tidak pernah ikut itu. Tidak pernah menyembah berhala. Dan ibunya mengenal watak anaknya ini. Alhamdulillah dengan kejadian itu, ini berarti Muhammad ini bukan sembarangan. Dari situ mulai muncullah cahaya Islam di hati ibu Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kewalaan ketika pintu-pintu di Masjid Nabawi ditutup, semua pintu. Dulu Masjid Nabawi itu tidak seperti yang kita bayang, sederhana, atapnya pelepah kurma, lantainya tanah. Cuman ada pintu-pintu masuk, ada pintu ini, pintu. Lalu Nabi, selain pintu utama, semua pintu ditutup, kata Nabi SAW. Selain pintu utama, semua pintu-pintu kecil itu ditutup, kecuali pintu Abu Bakar. Kecuali pintu Abu Bakar, jangan ditutup pintu arah Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika orang mengingkari Nabi SAW, Abu Bakar beriman. Ketika orang menahan hartanya untuk dakwah di jalan untuk mengembangkan Islam, orang menahan hartanya, Abu Bakar memberikannya, harta Abu Bakar. Dan seluruh keluarga Abu Bakar As-Siddiq itu keberkahan, berkah. Dan kisah Ummul Mukminin Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, ketika tertinggal di dalam satu safar, itu adanya syariat tayamum. Itu keluarga Abu Bakar, semuanya keberkahan. Dan semua peristiwa hijrah itu semuanya adalah Abu Bakar. Harta yang dibawa untuk perjalanan itu harta Abu Bakar semuanya. Kendaraan Abu Bakar yang menyediakan. Ini keluarga yang berkah, keluarga yang berkah. Kemudian cinta kasih Abu Bakar kepada Nabi SAW serta khawatir terhadap Bakar. Jadi ketika Nabi SAW dengan Abu Bakar berdua, karena itu dikejar oleh kafir Quraisy, itu Abu Bakar kadang pindah ke kanan, ke depan, ke kiri, ke belakang, khawatir nanti datang orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi SAW. Pindah-pindah Abu Bakar. Begitulah penjagaan Abu Bakar. Kemudian dari kisah yang ini di Goa, ya, ketika dikejar oleh kafir Quraisy, berlindung ke situ. Pelajaran juga yaitu kewajiban percaya, yaitu penuh keyakinan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ma zannuka ya Abu Bakrin bisnainillahi sadisasuha. Apa pendapat engkau, persangkaan engkau wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah sebagai pihak ketiganya? Di dalam surah At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih karena Allah bersama kita. Itu yang disebutkan di dalam surah At-Taubah. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Karena ketika kafir Quraisy melihat ke bawah, itu nampaklah Nabi di persembunyiannya. Sebagaimana pelajaran sirah yang pernah mungkin kita pernah belajar sirah Nabawiyah yang disebutkan kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penjagaan Allah dan kepada para nabi dan para walinya tentu ada. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Mu'min ayat 51 bagaimana Allah kita baca ayat insyaallah masih sempat waktunya. Dalam surah Al-Mu'min atau surah Al-Ghafir ayat 51. Ini Allah menyebutkan tentang penjagaannya kepada para nabi dan walinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia
dan pada hari berdirinya saksi-saksi, maksudnya di hari kiamat. Kemudian dari peristiwa ini nampaklah keberanian Nabi SAW adalah seorang yang berani, dan bagaimana kepiawaian beliau di dalam menenangkan suasana. Kepiawaian Nabi, bagaimana Nabi menghibur Abu Bakar agar tidak khawatir. Begitu juga bagaimana keberanian Nabi SAW, yang mana Abu Bakar sudah cemas, Nabi tetap, karena tawakal Nabi, keyakinan Nabi Allah pasti melindungi, sehingga Nabi tidak khawatir. Nabi SAW tidak khawatir. Dari peristiwa ini diambil pelajaran bahwasanya siapapun yang diberi pertolongan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat mengalahkannya. Sudah Allah yang akan menolong, sebagaimana peristiwa peperangan yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat, seperti perang Badar, jumlahnya hanya 313 pasukan, sementara kafir Quraisy lebih dari 1000 pasukan, tetapi Allah menolong. Yang sedikit menang dibandingkan yang 1000 pasukan, karena Allah yang menolong. Nah, ini tidak bisa dikalahkan. Kalau sudah Allah yang menolong, tidak akan bisa apapun yang mengalahkannya. Sebagaimana perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Ka'bah, yang mana tentara bergajah Abraha, ketika itu bukan Abraha, tentara bergajah ingin menyerang Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah dari Yaman, Allah berikan perlindungan sehingga kocar-kacir pasukan bergajah. Datang burung yang membawa kerikil-kerikil yang menghancurkan tubuh mereka. Allah yang menjaga Ka'bah tersebut. Kemudian harus ada pengikatan hati kepada Allah. Jadi bagaimana tergantungnya hati, rasa harap, cemas kepada Allah, sebagaimana yang dialami dua orang yang mulia ini, yaitu Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari peristiwa ini, dari hadis ini kita mengetahui adanya kewajiban hijrah dari Darul Kufar, maksudnya dari dahulu Mekah itu negeri kafir, Darul Kufar kafir, ke negeri Darul Iman, negeri iman. Madinah ketika itu sudah mayoritas penduduknya beriman, sehingga mereka meminta Nabi untuk bergabung kepada mereka, sehingga Allah perintahkan barulah Nabi hijrah. Namun setelah di tahun ke-8 Hijriah, setelah peristiwa Fathu Mekah, maka Mekah sudah menjadi Darul Iman. Sampai hari kiamat Mekah itu menjadi Darul Iman. Jadi tidak ada lagi hijrah. La hijrah ba'da fath. Tidak ada lagi hijrah setelah terjadinya Fathu Mekah. Dari sini hijrah itu boleh secara terang-terangan dan boleh secara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW itu sembunyi-sembunyi karena dikejar oleh kafir Quraisy. Bahkan itu ada sayembara agar dibunuh Nabi SAW. Dan malam Nabi sebelum hijrah itu semua kabilah berkumpul untuk membunuh Nabi. Yang mana tempat tidur Nabi itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, memakai selimut Nabi yang berwarna hijau, sehingga ketika mereka memasukinya, mereka tidak mendapatkan Nabi, hanya yang didapatkan Ali bin Abi Thalib di tempat tidur Nabi SAW. Nah, jadi adapun yang terang-terangan adalah Umar terang-terangan hijrah. Ketika beliau hijrah, nampaklah kesatriaan beliau. Umar bin Khattab, orang yang kita ketahui, orang yang tegas dengan senjatanya, dengan peralatannya dan bekalnya untuk hijrah ke Madinah. Lalu setelah mendekati Ka'bah, beliau pun berteriak lantang, "Ya masyarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku ingin hijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, halangilah aku untuk hijrah." Nah, begitu Umar, ditantangnya penduduk Mekah. Nah, jadi siapa yang berani itu? Nah, kalau berani berarti nanti istrinya jadi janda, dibunuhnya, atau anaknya menjadi yatim, kata Umar. Jadi Umar tantang, terang-terangan. Yang mana orang sembunyi-sembunyi hijrah, Umar terang-terangan. Seorang pemimpin dalam ini bisa tidak boleh mengorbankan nyawanya untuk hal yang tidak ada hasilnya. Misalnya hilang nyawanya tapi tidak ada hasilnya, tidak boleh.
Jadi karena pemimpin itu apalagi dalam sesuatu perang itu sangat menentukan. Seorang komando pasukan kalau sudah biasanya komandonya sudah tewas, itu pasukan kocar-kacir. Ini bukan Nabi takut enggak, tetapi ini perihal karena misi ajaran Islam belum sempurna, sehingga ketika itu Nabi memilih cara sembunyi-sembunyi untuk hijrah ke Madinah. Baik, kita cukupkan, kita masuk ke hadis berikutnya, hadis ke-83. Silakan. Fadhil. Baik, di hadis yang ke-83 atau hadis yang ke-9 di bab yang ke-7 yakin dan tawakal, hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Di Ummu Salamah salah seorang istri Nabi SAW, beliau namanya Hindun bin Umayyah Udzaifah al-Makhzumiyah. Jadi beliau adalah dari suku yang terhormat, Makhzum. Makhzumi itu suku yang terhormat. Abu Jahal sukunya Makhzumi. Kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi? Karena suku Makhzum itu senantiasa itu berlomba-lomba kemuliaan dengan Bani Hashim, suku Nabi SAW. Itu berlomba-lomba, sama-sama suku Quraisy, tetapi kabilah kecilnya. Sama kita misalnya suku Melayu, ada yang kecil-kecilnya, ada yang di ininya. Begitu juga suku besar Sumatera Utara misalnya Batak, ada suku kecilnya, Sinaganya, ininya, seperti itu. Atau di Minang ada Caniagonya dan seterusnya. Seperti itu juga suku Quraisy, tetapi ada kabilah-kabilahnya. Makhzumi itu adalah kabilah terhormat, sebagaimana Bani Hashim itu Nabi SAW, Bani Hashim, Hashimiyah, sementara Makhzum itu Abu Jahal. Makanya Abu Jahal tidak mau beriman dengan Nabi, karena tidak mau saya pula di bawah sukunya, tidak mungkin. Ini menjaga ego, menjaga kehormatan, tidak mau dia beriman dengan Nabi SAW. Jadi ini semacam yang harus kita amalkan setiap keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dibaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal, tentang berlindung dari orang yang tersesat dan menyesatkan. Kemudian auzila au uzal, dari tergelincir dan digelincirkan, au azlim au uzlam, dari berbuat aniaya, zalim atau dianiaya, au ajhalu au yujhal alai, dari berbuat kejahilan dan tertimpa kejahilan. Ini diucapkan setiap keluar dari rumah. Dan keutamaan tawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi zikir ini agar adanya ketergantungan hati kita kepada Allah, berserah dirinya hati kepada Allah. Kemudian perlindungan dari yang tadi, kesesatan, kejahilan, kezaliman dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Kemudian sumber kesesatan dan penyesatan di dalam godaan jiwa itu adalah biasanya yang lebih utama, sebagaimana yang telah kita pelajari di pelajaran kita sebelum kita memasuki Riyadhus Shalihin, adalah itu gemerlapnya kehidupan dunia. Itu yang menggoda jiwa kita. Yaitu kecenderungan terhadap gemerlapnya dunia. Bahkan orang-orang soleh, orang-orang alim, ulamanya itu terpengaruh dengan godaan dunia ini, harta dan seterusnya, harta, tahta, wanita. Telah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya, pembahasan kasyfu syubhat. Hadis berikutnya, hadis ke-84, dua hadis yang tersisa, mudah-mudahan cukup waktunya. Selesai bab yang ke-7 ini insyaallah. Fadhil.
Baik, ini bacaan keluar rumah juga sebagaimana tadi, cuman bedanya yang tadi bismillahirrahmanirrahim, yang adapun sebelumnya itu Allahumma inni a'udzubika an udilla wa udul. Jadi ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ketika seseorang mengucapkan ini, setan tidak mau, karena dia telah berlindung kepada Allah. Allah pun memberikan perlindungan kepada orang yang mengucapkan ini. Tidak sanggup setan untuk menggodanya. Ini keutamaan orang yang membaca ini, bertawakal kepada Allah ketika keluar dari rumahnya. Yang tentunya harus kita amalkan ini ya. Kalau kita berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Atau yang riwayat sebelumnya dari Ummu Salamah. Jadi dari hadis ini itu keutamaan tawakal kepada Allah sebagaimana hadis sebelumnya. Jadi la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Kemudian penjagaan Allah terhadap orang-orang beriman dari gangguan syaitan. Allah akan jaga. Lalu ketidakmampuan syaitan kepada yang telah Allah jaga, tidak sanggup syaitan itu. Allah beri petunjuk, tidak sanggup syaitan untuk menyesatkannya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian disunahkan membaca doa ini setiap keluar dari rumah. Jadi diamalkan ya, yang kita pelajari diamalkan. Mungkin sudah biasa ya, cuman ini mengingatkan sumbernya dari siapa? Rupanya hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Atau yang hadis yang tadi dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya. Jadi tahu kita sumbernya. Tapi hadis yang terakhir pada bab ini, hadis yang ke-11 atau hadis yang ke-85 di urutan kitab. Tafadhol. Barakallahu fiik. Ini hadis yang terakhir ya dari Anas, yang mana hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Tapi ini bagaimana dalam hadis ini kisah dua orang yang beradik kakak ya. Yang satu belajar agama, yang satu bekerja. Jadi yang bekerja ini sepertinya tidak senang dalam keadaannya, ini sibuk belajar terus, sementara saya capek-capek bekerja. Lalu dikadukan kepada Nabi SAW. Ini jawaban Nabi SAW, la'allaka turzaqu bih. Kata Nabi SAW, barangkali engkau diberi rezeki karena saudaramu itu yang belajar agama. Jadi bagaimana Nabi menenangkan. Jadi sumber rezeki itu kadang-kadang dari yang kita tanggung. Tapi sebelum kita kumandangkan azan Isya, ada beberapa pelajaran yang bisa petik dari hadis yang terakhir ini. Itu bagi siapa saja dari umat Nabi SAW yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari agama Allah, maka Allah akan penuhi kebutuhannya, akan dipenuhi oleh Allah. Kemudian itu anjuran bagi orang yang menolong agama Allah, baik itu pelajarnya ini, lalu kita tolong, kita berikan uang misalnya, itu lebih baik. Bahkan sebagian ulama seperti guru dari Imam Syafi'i, Laits bin Sa'ad di Mesir, itu kalau berinfak kepada Imam Malik di Madinah, kata beliau, kenapa engkau tidak beri fakir miskin di sekitar Mesir ini? Beliau mengetahui bahwa Imam Malik itu ekonominya lemah. Dia memberikan kepada Imam Malik, dengan diberikannya kebutuhannya, maka itu akan bermanfaat bagi Imam Malik menyampaikan agama Allah. Nah, jadi kalau ada dua pilihan misalnya, ini tergantung ya, sebenarnya diberi juga. Ada orang yang belajar agama Allah, ada orang yang belajar umum misalnya, lebih kita utamakan yang belajar agama Allah. Karena dia sedang berjuang di jalan Allah, mempelajari
syariat Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan dan untuk didakwahkan, estafet dakwah. Kemudian diberinya rezeki disebabkan oleh tanggungannya. Nah, dulu bujangan kita walaupun banyak penghasilan tetapi uangnya entah kemana. Setelah berkeluarga lain lagi, ada anak, semakin banyak anak kita tidak khawatir karena Allah yang akan memberikan rezekinya. Kemudian betul kata orang dahulu kan, banyak anak banyak rezekinya. Nah, kita takut khawatir ini biaya sekolah mahal. Enggak, orang tua kita dahulu seperti kami cuma 7 itu termasuk sedikit gitu. Kami anak yang terakhir, ini bagaimana ini. Alhamdulillah bisa juga kuliah di antara kami, sebagian besar kuliah. Alhamdulillah. Nah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan melimpah bagi orang tua sebagian banyak tanggungannya. Boleh memperlihatkan keprihatinan kepada penguasa sebagaimana saudara yang bekerja ini mengeluhkan keadaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengagungan terhadap urusan agama itu lebih didahulukan daripada pengagungan terhadap urusan dunia. Adapun yang sebaiknya adalah sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu itu yaitu dengan adanya dia bekerja juga seharusnya. Bagi yang kalau bisa ya jangan menjadi beban orang lain, istilahnya dia mencari maisha juga. Itu yang sebaiknya dia bisa mencari sehingga dia tidak membuat beban bagi orang lain. Terkadang orang hanya memberi sesat. Setahun dia biaya itu kecuali orang tua itu memang tanggungan orang tua. Maksudnya bagi saudara yang lainnya, apalagi saudara jauh sudah disekolahkan dia tidak tahu terima kasih dan seterusnya. Nah, ini sebaiknya kita baru bekerja lalu berusaha untuk membiayai diri sendiri. Karena tingkat kalau kuliah itu sudah termasuk bisa lah untuk bekerja ada separuh waktu dan seterusnya bagi yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bab yang ketujuh yakin dan tawakal sama-sama telah kita selesaikan. Ini nikmat dari Allah dan tentunya kita mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa melanjutkan dan menyelesaikan kitab ini. Insyaallah di bab berikutnya bab yang ke-8 yaitu istiqomah insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis enggak? Sengaja capek mulai dari itu.